tua, dan hanya memiliki kaki dan tidak memiliki kaki depan, dan kepalanya yang besar terlihat tidak proporsional. Tapi tak satu pun dari ini bisa menghentikan aura menakutkan di atasnya. Naga yang perkasa itu sepertinya mengandung ide untuk menghancurkan segalanya. Ada kerah logam besar di lehernya, yang bertuliskan berbagai lingkaran sihir. Dengan raungannya, lingkaran sihir di kerah semuanya menyala. Naga aneh dan jelek ini tiba-tiba berjuang dengan panik, dan sangkar yang terkena tubuhnya yang agung mengeluarkan suara ledakan. Gelombang paksaan yang mengerikan terus dilepaskan dan meledak. Oke, diam. Lingkaran putih dilepaskan dari Kaisar Iblis Tianhu dan mendarat di kerah di leher naga raksasa. Kerah itu tiba-tiba memutih, dan naga aneh itu berangsur-angsur menjadi sunyi. Ketika membuka mulutnya yang berdarah, itu menunjukkan gigi yang tajam. Melihat naga aneh ini, Tang San tidak bisa menahan gemetar sedikit. Bagaimana dia bisa menggambarkan penampilan naga aneh ini? Itu seperti Tyrannosaurus Rex yang dia tahu, di kehidupan sebelumnya memiliki sayap yang tumbuh di punggungnya. Ya, begitulah rasanya. Menantunya tampaknya memiliki jiwa Tyrannosaurus Rex. Hanya saja yang di depannya jauh lebih ganas, dari mata merahnya, dapat terlihat bahwa ia tidak memiliki kesadaran. Ini adalah lot kelima kami hari ini, yang disediakan oleh Crystal City. Para naga menyebutnya naga ganas. Ini adalah naga mutan. Dalam arti tertentu, itu berhasil karena memiliki fisik yang sangat kuat. Dan telah membangkitkan energi khusus yang sangat langka dan memiliki sifat destruktif yang sangat kuat. Namun, mutasi juga menyebabkannya menjadi sangat merusak. Efek sampingnya yang besar menyebabkan pikirannya berada dalam kekacauan dan kegilaan. Setelah dilepaskan, itu akan menjadi serangan di mana saja yang tidak dikenali 6 kerabatnya. Setelah penelitian terus-menerus, naga telah mengembangkan kerah untuk mengendalikannya. Melalui kerah ini, ia dapat menerimanya untuk sementara. Didorong, tetapi waktunya tidak dapat melebihi 5 menit setiap kali. Kamu harus membuatnya tertidur lelap melalui kerah, jika tidak, ia memiliki kemungkinan memakan tuannya. Kami mencobanya sebelumnya, dan ketika pecah dengan liar, kekuatannya sangat dekat dengan Kaisar, kekuatan fisiknya bahkan lebih kuat dari Kaisar. Mempertahankan lingkaran kerah membutuhkan sumber daya yang sangat mahal, sehingga keluarga naga memutuskan untuk menjual itu kali ini. Mendengarkan pengenalan Kaisar Iblis Besar Tianhu, aula lelang besar yang sedikit mendingin langsung menjadi bersemangat lagi. Naga yang ganas. Hampir 99% penawar belum pernah mendengar hal ini. Namun, keganasannya disaksikan oleh para penawar di lapangan. Mereka yang bisa datang ke pelelangan tidak lebih rendah dari urutan ke-7, sehingga mereka bisa merasakan kengerian naga ganas lebih dalam. Aura naga ganas ini pasti lebih menakutkan daripada klan naga biasa, belum lagi Kaisar Iblis Rubah Surgawi juga mengatakan bahwa kekuatannya dekat dengan Kaisar. Meskipun hanya dapat dikendalikan selama 5 menit setiap kali, akibatnya perlu dilakukan setelahnya. Namun, keberadaan seperti itu jelas jauh lebih kuat daripada patung Sword Saint dan Great Demon Emperor sebelumnya. Bagaimanapun, itu dapat digunakan kembali. Selama ada sumber daya yang cukup, itu dapat diubah menjadi ksatria naga untuk waktu yang singkat. Ini adalah situasi langka di benua peri. Kamu klan naga bisa melakukannya. Kamu bahkan menjual klanmu sendiri. Bahkan jika itu bermutasi dan gila, bukankah itu yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak takut dingin di hati klan? Tang San memanggil Jingjing di hatinya dan berkata padanya. Jingjing terdiam, dan tidak segera menanggapi kata-kata Tang San. Di panggung lelang, Kaisar Iblis Besar Tianhu melanjutkan, aku percaya semua orang dapat melihat nilai dari naga ganas ini. Saranku adalah jika kamu ingin memotret rasnya, yang terbaik adalah memiliki seorang kaisar yang bertanggung jawab. Jika ada kesalahan dalam kendalinya, setidaknya kaisar dapat mengakhiri untuk menghindari kerugian yang tidak perlu. Lelang dimulai sekarang, harga awalnya adalah 8.000 koin ametis, dan setiap kenaikan tidak kurang dari 100 koin ametis. 8.000, ini adalah harga awal tertinggi sejak dimulainya lelang super ini. Tapi perlu dipikirkan, ini adalah naga ganas dewasa yang kekuatan tempurnya melebihi naga biasa. Kekuatan yang dekat dengan kaisar bahkan dapat memenuhi impian seorang ksatria naga. Meskipun sulit untuk dikendalikan, bukan tidak mungkin untuk dikendalikan. Meskipun harga 8.000 mahal, itu sangat berharga bagi banyak ras untuk dapat mencuri setidaknya sedikit darah naga. Mungkin menggunakan garis keturunan naga ganas ini dapat membuat klan ini juga meneliti beberapa garis keturunan mutan yang kuat.
8.000 koin ametis, ruang VIP nomor 1. Ruang VIP nomor 1, yang mewakili klan Liang Hua Jing, mengajukan penawaran langsung. 8.100 koin ametis. Tawaran kedua bahkan tidak memiliki ruang VIP. Popularitas lelang melonjak dalam sekejap, dan satu demi satu harga terus dikutip. Pada saat ini, Tang San sedang berkomunikasi dengan Jingjing di tubuhnya. Ayah, bolehkah aku menanyakan satu hal padamu? Kesadaran Jingjing sedikit berfluktuasi. Ada apa? Kamu ingin aku membelinya? Tanya Tang San. Jingjing terdiam beberapa saat dan berkata, Ayah, apakah kamu tahu dari mana garis keturunan naga kristalku berasal? Untuk penelitian dan pengembangan garis keturunan, semua ras terus berlanjut. Tetapi tidak ada ras yang memiliki penelitian menyeluruh tentang ras naga kami, atau kegilaan penelitian. Dalam keluarga naga kami, ada masalah yang relatif besar, yaitu kelahiran keturunan. Seekor naga betina dewasa membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun dari pembuahan hingga kelahiran. Selama periode ini, jika menghadapi beberapa situasi khusus, seperti berkelahi, cedera, cenderung menyebabkan distosia. Ada berbagai hasil distosia, telur naga pecah, dan naga muda mati secara langsung. Namun, karena keluarga naga kami memiliki vitalitas yang kuat, beberapa naga muda distosia akan tetap dibunuh. Namun, naga muda seperti itu sulit tumbuh karena cacat bawaan, dan sering mati sebelum waktunya. Oleh karena itu, ada aturan di keluarga naga kami bahwa semua naga muda yang sulit melahirkan harus menjalani mutasi garis keturunan. Karena eksperimen seperti itu berhasil begitu mereka berhasil, maka naga muda itu dapat bertahan, tumbuh dengan lancar. Itu setara dengan satu kesempatan lagi. Kamu seperti ini, kata Tang San. Ya, aku adalah kasus yang paling sukses. Garis keturunan kristalku juga bermutasi dengan menanamkan berbagai garis keturunan naga pada waktu itu. Selain itu, ketika aku pembekalan, aku menerima restu Kaisar Tianzu. Namun, dibandingkan dengan kesuksesanku, sebagian besar mutan gagal. Dan kematian bukanlah konsekuensi yang paling tragis. Orang tua dari naga muda yang mengalami kesulitan melahirkan harus memberikan anak-anak mereka kepada suku sepenuhnya. Sejak itu tidak ada lagi hubungannya dengan naga muda ini, dan naga muda tidak akan tahu siapa orang tuanya, dan tidak mungkin orang tuanya menemukannya lagi. Karena sekali bermutasi, penampilannya akan sangat berubah, dan orang tua kandungnya tidak akan mengenalinya. Beberapa naga muda mati di proses mutasi, dan beberapa memiliki berbagai mutasi khusus. Kehilangan kesadaran adalah yang paling umum, seperti naga ganas di depanku ini. Naga memiliki serangkaian metode untuk mengendalikan hilangnya kesadaran ini. Variasi naga-naga itu ditawan dalam kegelapan. Jika ada perang melawan naga, maka mereka mungkin melihat cahaya hari lagi. Naga-naga ini yang kehilangan akal sehatnya tetapi selamat dan memiliki kemampuan bertarung tertentu secara kolektif disebut naga boneka. Tentara naga boneka naga sangat menakutkan. Sejauh yang aku tahu, pada saat jumlah maksimum mencapai ratusan kepala. Begitu mereka marah, kekuatan bertarung individu mereka seringkali lebih kuat daripada naga biasa. Jika saya ingat dengan benar, naga ganas ini adalah salah satu yang paling kuat dari pasukan boneka naga. Kekuatannya memang sangat dekat dengan kaisar, terutama atribut khusus yang penuh dengan kekuatan penghancur, yang juga unik. Jika pikirannya normal dan tidak menjadi boneka naga, kemungkinan besar dia adalah penerusku. Karena itu, ada banyak kisah tragis di balik kekuatan keluarga naga. Karena aku adalah bagian dari mantan mutan, aku tahu betapa sakit yang mereka derita. Ayah, jika memungkinkan, aku ingin kamu membelinya. Aku egois, dan aku ingin kamu membebaskannya, mati, baginya, itu mungkin sudah menjadi tujuan terbaik, yang jauh lebih baik daripada menderita kegilaan dan rasa sakitnya sendiri sepanjang waktu. Dalam proses Jingjing memberitahu Tang San, harga lelang sudah melebihi 10.000 koin ametis. Untuk lebih dari 10.000 koin ametis, belilah naga yang ganas dan kembalilah untuk membantunya menidurkan. Persyaratan ini memang agak berlebihan. Berapa daya beli 10.000 koin ametis? Tapi Tang San bisa merasakan kesedihan batin Jingjing saat ini. Jelas, mutasi yang dialaminya pasti menderita sakit yang tak tertandingi. Ayah, itu tidak akan sepenuhnya sia-sia. Aku bisa menyalin sifat destruktifnya dan membantumu nanti ketika kamu perlu bertarung. Sifatnya sangat istimewa dan kuat. Itu bukan atribut penghancuran biasa,
itu seharusnya atribut penghancuran kebalikan dari penciptaan, kata Tang San lembut. Atribut penghancuran, Jingjing tertegun sejenak. Ya, klanmu sangat istimewa, atribut penghancur tidak begitu mudah dimiliki, ini adalah penggunaan eksklusif para dewa, dan seharusnya tidak muncul di dunia non-dewa. Itu seharusnya telah runtuh sejak lama dan telah sepenuhnya dihancurkan. Tapi ia telah bertahan dan masih hidup. Ini terlalu luar biasa. Jika aku bisa membawanya kembali ke alam para dewa, ia harus bisa bertahan dan sadar kembali. Aku harus memberitahumu, ya, naga ganas ini memiliki keinginan yang kuat untuk bertahan hidup, yang bisa dikatakan nomor satu yang pernah aku lihat di pesawat ini. Tidak mau mati, kalau tidak, sudah lama mati. Hanya saja tidak bisa mengendalikannya sendiri, kekuatan penghancur tidak lebih. Aku dapat mengambil gambarnya, dan mencoba membantunya, setidaknya membuatnya tidak terlalu menyakitkan. Jika kekuatanku cukup pulih di masa depan, aku dapat mempertimbangkan untuk mengambilnya kembali. Penghancuran adalah salah satu kekuatan paling mendasar di alam semesta, hidup berdampingan dengan penciptaan. Di alam para dewa, penciptaan dan kehancuran selalu menjadi kekuatan paling inti. Jangan berpikir bahwa kehancuran itu buruk, jika tidak ada kekuatan penghancur di alam dewa untuk mengendalikan arah pertumbuhan dan evolusi alam dewa, maka alam dewa tidak dapat bertahan selamanya. Di alam dewa Tang San, ada dewa kehidupan dan dewa kehancuran, yang semuanya setingkat raja dewa. Jika naga ganas yang melahirkan kekuatan penghancur ini dapat dibawa kembali dan diserahkan kepada dewa penghancur di alam dewa Douluo untuk merawatnya, itu akan bermanfaat bagi alam dewa. Adapun situasi spesifik naga ganas ini, Tang San juga membutuhkan waktu untuk benar-benar merasakannya sebelum dia bisa menilai dengan jelas, untuk melihat apakah dia bisa menggunakan kekuatannya saat ini untuk membantunya. Tapi jelas mustahil bagi naga ganas ini untuk memenangkannya dengan harga murah. 11.000 amethyst coins, VIP room nomor 1. Liang Flower Essence menawar lagi. Sebagai ras pertama Kekaisaran Richen yang juga memiliki penelitian mendalam tentang garis keturunan mutan, bagaimana mungkin mereka tidak tertarik pada garis keturunan khusus dari naga ganas ini? 11.100 koin ametis. Kutipan lain dari ruang non-VIP. 12.000 koin ametis, ruang VIP nomor 8. Tiba-tiba harganya sangat meningkat, dan lelang pengadilan leluhur terdiam sejenak. Hampir semua penawar memiliki ide yang sama di hati mereka, apakah dia lagi? Ya, itu Tang San lagi. Kenapa dia lagi? Untuk sementara, semua penawar tidak bisa tidak bersumpah dalam hati mereka, anjing besar. 12.000 amethyst coins, ini adalah kedua kalinya harga ini muncul di lelang super ini. Penawar pertama juga ruang VIP nomor 8. Masalah macam apa yang akan terjadi? Apakah uang ini untuk dibakar? Klan Pohon Emas Biru tidak memiliki seorang kaisar. Kaisar Iblis Rubah Surgawi telah mengatakan bahwa yang terbaik adalah mengadakan pelelangan dengan ras kaisar untuk memastikan keamanan. Tapi Tang San membuat tawaran seperti itu. 12.100 koin ametis. Ruang VIP nomor 1. 13.000 koin ametis. Ruang VIP nomor 8. Tang San menunjukkan kesombongan bahwa dia pasti akan menang, dan menambahkan 1.000 lagi. Tanpa kaisar, bagaimana kamu bisa terintimidasi? Suara yang agak marah datang dari ruang VIP nomor 1. Bukankah ini suara Raja Liang, seorang kenalan lama? Mulut Tang San sedikit terbalik. Saat itu, di sisi klan Huoli, Raja Liang adalah jenderalnya yang dikalahkan. Aku tidak berharap untuk memukul lagi kali ini. Jangan hancurkan pelelangan. Di panggung pelelangan, wajah Kaisar Iblis Besar Tianhu tenggelam, dan cahaya putih menyelimuti ruang VIP nomor 1. Dia hanya menyarankan bahwa ras dengan kaisar harus menawar, tetapi dia tidak mengatakan bahwa hanya ras dengan kaisar yang bisa melelang. Dan perilaku Raja Sunflower Essence jelas sedikit memalukan. Sebelum Raja Naga Cerah Suanyu sangat berharap untuk mendapatkan tombak naga cerah, dia tidak pernah mengeluarkan suara selama proses penawaran. Marah, mulut Tang San sedikit ke atas, dia peduli tentang ini, selama Tianyang Tianjing tidak membuka mulutnya, dia tidak akan takut pada esensi bunga liang. Dilihat dari sikap Tianyang Tianjing terhadap esensi bunga liang, yang ini tidak memiliki kesan yang baik tentang rasisme di latar belakangnya. Mungkin, keberadaan semua garis keturunan mutan tidak terlalu baik untuk keluarga. Bagaimanapun, proses mutasi di masa lalu bisa hidup atau mati. Melihat naga ganas di depan mereka, aku khawatir mereka semua terkait.
13.000 koin ametis, pertama kali. Karena ruang VIP nomor 1 melanggar aturan lelang, tidak dapat terus berpartisipasi dalam lot ini di pelelangan, kata Kaisar Iblis Tianhu ringan. Bagaimanapun, dia adalah penguasa sebenarnya dari Istana Leluhur. Dalam audiensi yang besar ini adalah lelang super yang belum pernah terjadi sebelumnya, keadilan adalah yang paling penting. Kalau tidak, ras yang kuat mengancam juru lelang lain, jadi bagaimana lelang ini bisa berlanjut? Tidak ada tawaran lagi, harganya sudah sangat tinggi. Terlebih lagi, tidak terkendalinya naga ganas itu masih akan membuat banyak penawar mengkhawatirkannya. 13.000 koin ametis, kedua kalinya. 13.000 koin ametis, ketiga kalinya. Kesepakatan. Tang San sekali lagi memenangkan naga ganas dengan harga tertinggi dalam permainan. Dia telah menghabiskan sebanyak 25.000 ametis coins untuk dua lelang Fierce Dragon dan Bright Dragon Spear saja. Patriark, bisakah kita mengendalikan naga yang ganas ini? Penatua bertanya dengan cemas. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, kami tidak dapat mengendalikannya setelah kami mengambilnya kembali. Tidak bisakah Suzu masih mengendalikannya? Jika ada orang di daratan yang dapat memulihkan pikiran naga yang ganas ini, maka Suzu pastilah kemungkinan terbesar. Mendengar apa yang dia katakan, mata para tetua klan pohon emas biru yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak menyala. Jika naga ganas ini bisa sadar kembali dan menyerah, bukankah klan pohon emas biru akan memiliki dewa penjaga yang lebih kuat? Dekat dengan kekuatan kaisar, fisik klan naga pastilah eksistensi yang sangat bagus dalam hal ini. Tinggi, itu sepadan dengan uangnya. Untuk sementara waktu, para tetua memandang Tang San dengan sedikit kekaguman di mata mereka. Lelang terakhir akhirnya mencapai klimaks pada lot kelima ini. Harga tinggi 13.000 koin ametis dijual. Naga ganas itu milik klan pohon emas biru. Meja lelang besar perlahan-lahan tenggelam, dan naga ganas, yang tertidur lelap, juga tenggelam dan menghilang. Tinggal menunggu pengiriman. Tatapan Kaisar Iblis Rubah Surgawi menyapu dari arah ruang VIP, dan cahaya putih yang menutupi ruang VIP nomor 1 juga menghilang. Apa yang akan terjadi selanjutnya adalah pelelangan 5 lot terakhir. Apa yang bisa aku katakan kepada semua penawar sebelumnya adalah bahwa 5 lot berikutnya, yang masing-masing adalah harta nyata dan lelang super ini. Acara utama dari finale, siapkan koin ametistmu, datang dan tunjukkan lot final pertama kami. Mengikuti perintahnya, langit di atas seluruh aula lelang tiba-tiba menjadi gelap, seolah-olah tiba-tiba memasuki malam dari siang. Satu demi satu sinar melesat dari segala arah dan mendarat di meja lelang utama. Sebuah platform kecil perlahan naik dari bawah. Kecemerlangan yang mempesona meledak dalam sekejap. Mungkin karena cahayanya bersinar, atau karena lot itu sendiri begitu megah. Dalam sekejap, seluruh area lelang dari pengadilan leluhur benar-benar diselimuti kecemerlangan. Kecemerlangan yang menyilaukan. Itu adalah kalung dari mana semua pancaran terpancar. Kalung itu sendiri tampaknya bertatahkan banyak permata. Permata ini memiliki ciri khas. Mereka berwarna hijau, tetapi coraknya berbeda, sehingga membentuk warna gradien yang aneh, yang bertatahkan potongan-potongan yang mirip dengan daun hijau. Beberapa tumpang tindih, beberapa sentuhan ringan, penuh rasa alam. Daun ditarik ke bawah di sepanjang sisi, dan akhirnya bertemu di satu titik, di mana ada permata biru langit yang jernih. Warnanya sejernih langit, dan lingkaran cahaya biru mekar dengan tenang, memancarkan warna yang fantastis. Batu permata biru langit ini berbentuk belah ketupat, dan pegunungan yang jernih membuatnya penuh dengan 3 dimensi dan memperkuat pembiasan harta karun. Semua penawar di antara penonton langsung tertarik dengan kemegahannya, sangat indah, belum lagi fungsi sebenarnya, penampilan ini saja telah menaklukkan hampir semua wanita. Kalung ini disebut Killing Tongsheng. Ini adalah harta langka. Itu hanya memiliki satu fungsi dan dilengkapi dengan kontrak khusus. Kontrak ini membutuhkan 2 individu untuk menyelesaikannya bersama-sama. Nama kontraknya sama, hidup adalah kehidupan. Setelah kontrak selesai dengan kalung doa dan hidup bersama, akan ada hubungan yang tidak terpisahkan antara keduanya, dan 2 individu akan menjadi satu kehidupan. Jika terluka, mereka akan berbagi tanggung jawab, mendapatkan manfaat, dan berkomunikasi dengannya satu sama lain. Dan mereka dapat diteleportasi satu sama lain kapan saja untuk melindungi satu sama lain. Segera, pengadilan leluhur akan mengantar kompetisi seni bela diri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kalung ini secara khusus dibawa keluar untuk kompetisi ini.
Aku percaya bahwa pemilik kalung ini pasti akan lebih cenderung menggendong seorang wanita cantik kembali. Dalam arti praktis, itu bahkan dapat memungkinkan yang kuat untuk memiliki perlindungan ekstra saat menerobos dan menghadapi masalah apapun. Kalung doa, harga awal adalah 10.000 amethyst koin, dan setiap kali harganya dinaikkan, tidak kurang dari 500 amethyst coins. Mulai sekarang, tidak ada keraguan bahwa ini adalah harta yang langka. Sudah pasti keberadaan tingkat artefak nyata. Jika kontrak kehidupan dengan kehidupan yang sama digunakan oleh dua orang kuat yang memiliki hati yang sama, maka keduanya bahkan dapat dianggap sebagai keberadaan yang sama. Betapa menakutkannya jika dua kaisar melakukan kontrak seperti itu. Tentu saja ada juga masalahnya, berapa banyak makhluk di dunia ini yang benar-benar dapat menandingi hati satu sama lain dan tidak memiliki perbedaan satu sama lain. 10.000 koin ametis. Ini pasti harga yang mahal. Tetapi sebelum konferensi seni bela diri yang akan datang, ini sangat penting. Tidak diragukan lagi, pada pelelangan seperti itu dimungkinkan untuk mendapatkan harga yang sangat tinggi. Namun, di mata beberapa orang kuat yang menganjurkan kekuatan mereka sendiri, kalung doa dan kehidupan spiritual ini lebih seperti keberadaan simbolis. Setidaknya sebagian besar praktisi tidak merasa tergoda untuk menggunakannya. Kalau tidak, begitu banyak kaisar di istana leluhur tidak akan menunggu sampai sekarang. 10.000 koin ametis, ruang VIP nomor 8. Tang San memilih untuk menawar tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, dia bahkan melupakan keberadaan yang sangat berharga seperti Heart of Nature dan Xuanwu Shield yang telah dia foto sebelumnya. Dia sekarang benar-benar yakin bahwa kalung doa spiritual ini adalah yang paling dia butuhkan di antara semua yang dia lihat di lelang super ini. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Keberadaannya dapat menghubungkan hidupnya dengan Xiao Mei. Di masa depan, tidak akan ada situasi di mana dia meninggalkannya di kehidupan sebelumnya. Jika kamu benar-benar ingin mati, matilah bersama. Dengan kematian total. Karena itu, berapapun harganya, dia harus memenangkan lot ini. Demikian juga, Xiao Mei, yang berada di ruang VIP nomor 11, menjadi sedikit bersemangat setelah melihat tempat ini. Dia juga percaya bahwa pelelangan ini terlalu penting baginya dan Tang San. Konferensi perekrutan seni bela diri akan segera dimulai, dia bisa menunggu sampai semifinal untuk berpartisipasi, tetapi Tang San harus menghadapi banyak kekuatan di babak penyisihan. Jika dia memiliki barang lelang ini, itu berarti dia akan dapat membantu Tang San menderita bahaya, dan sekali dalam bahaya, dia bahkan bisa membuat Tang San kembali ke sisinya dalam sekejap. Selain itu, mereka akan menjadi dewa di masa depan, dan Tang San mengatakan bahwa kembali ke tingkat Raja Dewa bukanlah tugas yang mudah. Jika mereka memiliki kalung doa dan kehidupan spiritual ini, itu pasti akan menjadi jaminan terbaik bagi mereka. Namun, setelah Kaisar Iblis Rubah Besar mengumumkan harga awal hari itu, Xiao Mei sedikit kecewa. 10.000 koin ametis, harga awal ini benar-benar menakjubkan. Harga awalnya seperti ini, tapi berapa harga transaksinya? Benar saja, klan pohon emas biru di ruang VIP nomor 8 segera mengajukan penawaran, dan untuk sementara waktu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu. 11.100 koin ametis, ruang VIP nomor 1. Di ruang VIP nomor 1, klan Tianhu bahkan menembak. Jika tidak ada persetujuan dari Kaisar Iblis Tianhu, mereka pasti tidak akan berpartisipasi. Dapat dilihat bahwa bahkan keluarga Tianhu sangat menginginkan kalung ini. Memang benar, di permukaan, bukankah senjata ilahi yang kuat ini paling cocok untuk klan Tianhu? Jika orang kuat klan Tianhu dapat menandatangani kontrak hidup dengan makhluk dengan kemampuan bertarung yang kuat, maka hidupnya akan menjadi jaminan besar. Sebelum mencapai tingkat raja atau lebih tinggi, klan Tianhu sangat rapuh, dan keberuntungan tidak dapat sepenuhnya melindungi mereka. 12.000 koin ametis, ruang VIP kedua. Liang Flower Essences juga menembak. Ketika klan Roh Bunga Liang mengambil tindakan, wajah Kaisar Iblis Rubah Surgawi di atas panggung sedikit berubah. Di mata semua kaisar di Kekaisaran Tianyu, siapapun bisa mendapatkan kalung ini, tetapi kalung itu tidak boleh jatuh ke tangan Kaisar Tianyang Tianjing. Jika kalung ini digunakan oleh Kaisar Tin Tianjing, kalung ini dikontrak, lalu siapa lagi yang bisa bersaing? Tentu saja, kemungkinan mereka menyelesaikan kontrak seperti itu sangat kecil, lagi pula, usia mereka ada di sana, dan kemampuan rantai ini hanya bisa digunakan sekali. Setelah digunakan, kemungkinan besar tidak dapat digunakan,
setidaknya dari informasi sebelumnya. Selain itu, tidak mungkin akan ada pertempuran nyata antara para kaisar, dan agak boros untuk menggunakannya. 13.000 koin ametis, ruang VIP nomor 6. Sky Splitting City juga menembak. Siapapun yang memahami maknanya yang dalam, tahu berapa tingkat nilai kalung ini. Gunakan untuk menumbuhkan pasukan cadangan tingkat atas, dan kamu akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Yang paling cocok adalah untuk digunakan penerus keluarga di masa depan. Misalnya, jika kalung ini digunakan oleh Ning Chenen dan Lan Moqian, tidak diragukan lagi itu akan menjadi penguatan besar bagi Behemoth dan Golden Mammoth. Hampir dapat dikatakan bahwa itu dapat membantu mereka menjadi kaisar. Bayangkan saja, jika Lan Moqian memiliki Ning Chenen untuk berbagi kerusakannya, ditambah dengan kekuatan serangannya sendiri yang kuat, itu pasti akan memiliki keuntungan yang cukup besar dalam pertempuran menaklukkan kaisar berikutnya. 15.000 koin ametis, ruang VIP nomor 10. Klan Naga juga menembak, bahkan tombak naga cerah tidak mau membayar harga setinggi itu. Pada saat ini, mereka juga memilih untuk menawar, dan mereka mengumpulkan 2.000 koin ametis sekaligus. Tombak naga cerah hanya masalah Suanyu, Raja Naga Cerah, tetapi kalung doa spiritual ini dapat berhubungan dengan seluruh klan naga, dan itu adalah kepentingan seluruh ras, yang sama sekali berbeda. 20.000 koin ametis, ruang VIP nomor 8. Ketika harga 20.000 dilaporkan, penonton gempar. Dia datang lagi. Klan pohon emas biru yang bodoh dan kaya ada di sini lagi. Ya, itu datang. Harganya akan sangat meningkat dalam sekejap, bahkan jika berada di level puluhan ribu koin ametis, itu akan terus menembak. Asal kamu melakukan sedikit perhitungan, kamu dapat memahami bahwa sekarang klan pohon emas biru tidak menghabiskan uang yang menjual buah emas biru sebelumnya, ini adalah latar belakangnya. Faktanya, banyak klan yang kuat selalu mempertahankan kekuatan persaingan, hanya untuk beberapa lelang terakhir. Semua orang tahu bahwa hal-hal baik yang sebenarnya ditempatkan di akhir, dan mereka bahkan mungkin memutuskan untuk menempati peringkat pertempuran para kaisar, jadi mereka semua bisu. Benar saja, begitu item kelima hingga terakhir keluar, itu adalah keberadaan tingkat atas. Jadi ada apa di baliknya? Bukankah lebih baik? 20.000 koin ametis, ini jelas merupakan angka astronomi. Setelah mendengar tawaran ini, Xiao Mei di ruang VIP nomor 11 ragu, meskipun Putri Merak di sampingnya menunjukkan bahwa dia dapat melanjutkan, masih ada beberapa latar belakang di kota Kerry, tetapi Xiao Mei menyerah. Dia adalah penguasa kota dan patriark dari klan monster Merak. Dia tidak bisa menghabiskan tabungan rasnya untuk kepentingannya sendiri. Meskipun kamar dagang Lingki kota Kerry kaya, dia tidak bisa terlalu egois. Pada titik ini, Tang San tidak memiliki tekanan psikologis, dan bukan uangnya sendiri yang dia habiskan. 20.000 koin ametis. Ruang VIP nomor 8. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Kaisar Iblis Besar Tianhu berkata sambil tersenyum di atas panggung. Dia sudah menduga bahwa beberapa lelang terakhir pasti sangat mahal, tapi dia sedikit terkejut bahwa harga kalung Kiling Tongsheng dapat langsung muncul di level ini, dan pelelangan belum berakhir. Kalung ini memang yang diinginkannya, dan diserahkan kepada generasi muda untuk mewarisinya. Tapi lihat juga nilainya. Dengan 20.000 koin ametis, berapa banyak artefak normal yang dapat kamu beli? Kemampuan terkuat dari kalung Kiling Tongsheng terletak pada transmisi timbal balik dan berbagi kehidupan. Tapi itu bukan jenis keberadaan yang benar-benar bisa membuat orang menjadi kaisar, jadi harus ada kisaran nilai tertentu. 20.000, yang sudah merupakan batas atas penilaian pengadilan leluhur sebelumnya. 21.000 koin ametis, ruang VIP nomor 6. Binatang raksasa Bimen tampaknya memiliki perasaan yang tak terhindarkan kali ini, dan 20.000 bahkan terus mengikuti. 25.000 koin ametis, ruang VIP nomor 8. Penonton kembali heboh. Kapan koin ametis begitu tidak berharga? Kenaikan harga 5.000 atau 5.000. Tiba-tiba, para penawar memiliki pemahaman baru tentang kekayaan klan pohon emas biru. Ini sepertinya tidak sengaja menaikkan harga. Tidak ada yang namanya menaikkan harga. Jika harga dinaikkan begitu banyak sekaligus, jika transaksi selesai, kamu harus membayar. Tidak ada yang berani mengacaukan lelang super seperti itu. Karena itu, setidaknya klan pohon emas biru berani menawar jika mereka bisa menghasilkan uang. 25.000 koin ametis, apakah ada harga yang lebih tinggi?
Kaisar Iblis Besar Tianhu juga menunjukkan ekspresi terkejut. Ketika dia bertanya lagi, dia tidak bisa tidak melihat ke arah ruang VIP nomor 8. Tang San duduk di ruang VIP dengan sangat tenang, tidak peduli berapa banyak uang, dia pasti akan mendapatkan kalung ini. Xiao Mei, tidak peduli apa kali ini, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku lagi. Mengenai penawarannya, para tetua tidak mengungkapkan pendapat apapun, dan bahkan menjadi sedikit bersemangat. Menurut pendapat mereka, klan Pohon Emas Biru membutuhkan senjata ilahi ini. Perbedaan terbesar antara Tang San dan penguasa kota besar lainnya adalah bahwa dia relatif muda dan baru saja menjabat sebagai patriark. Klan Pohon Emas Biru juga dikenal karena umurnya yang panjang. Jika dia dapat menyimpulkan kontrak kehidupan yang sama dengan orang yang kuat, dan dapat sangat meningkatkan kemampuan bertahannya sendiri, maka, untuk klan Pohon Emas Biru di masa depan, dia pasti akan dapat memimpin perlombaan ke tingkat yang lebih tinggi. Harganya 25.000. Untuk klan Pohon Emas Biru, harganya terjangkau. Jika tidak ada kenaikan harga, 25.000 koin ametis, pertama kali. Di atas panggung, Kaisar Iblis Tianhu mulai menghitung mundur. Di ruang VIP nomor 6, Lan Moqian dari klan binatang raksasa Bimen menggelitik giginya dengan kebencian, dan tangannya mengepal erat. Tepat sebelum pelelangan lot ini dimulai, Kaisar Iblis Pemisah Langit mengirim transmisi suara sehingga mereka dapat mencoba menawar. Jika mereka dapat memenangkan lot dalam 25.000 koin ametis, mereka akan menembak jatuh dan memberikannya kepada Lan Moqian dan Ning Chenen untuk digunakan. Mengenai perintah Kaisar Iblis Besar, meskipun Jin Anguo adalah patriark dari klan binatang Behemoth, penguasa kota Splitting Sky City tidak berani untuk tidak mematuhinya. Itu hanya dapat dilelang, tetapi karena telah mencapai harga 25.000 amethyst coins, itu tidak akan pernah terus menawar. Bagaimanapun, meskipun Lan Moqian memiliki hubungan yang baik dengan dirinya sendiri, dia adalah sepupunya. Tetapi harga setinggi itu tidak digunakan untuk dirinya sendiri, dan masih sedikit enggan di hatinya. Dalam pertempuran menduduki kaisar ini, bukankah bertekad untuk menang? Siapa yang tidak ingin menjadi kaisar? 25.000 koin ametis, untuk kedua kalinya. 25.000 koin ametis, yang ketiga kalinya. Nah, kalung Kiling Tongsheng itu milik ruang VIP nomor 8. Jatuhkan palu dan selesaikan lelang. Tang San berhasil memperoleh senjata ilahi yang kuat dan sangat penting ini baginya. Diam-diam menahan kesadarannya, senyum tipis muncul di sudut mulut Tang San. Agar tidak ditemukan oleh Kaisar Iblis Rubah Surgawi, dia bahkan menggunakan kekuatan kursi dewa ketika dia melepaskan akal ilahinya untuk menyelidiki kalung ini secara diam-diam. Dia harus mencari tahu seberapa jauh kontrak dapat dibuat oleh kalung Kiling Tongsheng ini. Setelah memastikan bahwa kekuatan kontrak mengandung jejak hukum kosmik, dia memutuskan untuk menghapusnya. Ini berisi hukum alam semesta, yang berarti bahkan tingkat Raja Dewa akan terpengaruh oleh efek kontraknya, sudah cukup. Tang San tidak berniat untuk menggunakan kalung ini dengan Xiao Mei sekarang. Sekarang bukan waktunya, karena jika diberikan padanya sekarang, hubungan antara keduanya akan terungkap. Identitasnya sebagai patriark klan Pohon Emas Biru di depan Xiao Mei tidak akan ada cara untuk menyembunyikannya. Tunggu sampai nanti. 25.000 koin ametis meningkatkan penawaran lelang super ini ke ketinggian baru, dan tidak diragukan lagi membuat semua penawar lebih penuh harapan untuk lelang berikutnya. 4 lot top of the line lagi akan muncul satu demi satu. Sampai saat ini, kekuatan besar sebenarnya telah tertahan. Tinggal menunggu ledakan terakhir. Tidak ada keraguan bahwa 5 item finale dapat secara langsung mempengaruhi seluruh pertempuran kaisar sampai batas tertentu. Semakin jauh ke belakang, semakin besar pengaruhnya. Selanjutnya, silakan masuk ke lot final kedua kami. Kaisar Iblis Besar Tianhu mengumumkan di atas panggung. Lingkaran putih lembut perlahan naik dari bagian bawah panggung lelang. Halo ini tidak berhenti langsung di panggung lelang, tetapi perlahan terangkat ke udara, dan hanya melayang di udara setelah naik lebih dari 10 meter. Itu adalah anak yang tampak seperti manusia, ya, hidup. Itu terlihat merah muda dan giok, seukuran anak berusia 2 atau 3 tahun, tetapi sudah terlihat seperti orang dewasa. Dia terlihat seperti gadis kecil, mengenakan pakaian kecil yang halus, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang samar. Di tangannya, dia juga memegang tongkat hijau giok. Ada 6 sayap transparan yang mengepak lembut di belakangnya. Begitu dia keluar, dia mengepakkan sayapnya dengan penuh semangat dan ingin terbang ke langit yang lebih tinggi,
tetapi sepertinya dia dibatasi oleh suatu kekuatan dan tidak bisa terbang tinggi. Untuk sementara, seluruh langit sedikit lebih segar. Ekspresinya jelas sedikit marah, dan dia melambaikan tongkat zamrud di tangannya, dan lingkaran halo putih susu terus beriak di sekitar tubuhnya, membuat cahaya di meja lelang sedikit lebih terang. Ini adalah, melihat keberadaan ini, penonton tiba-tiba menjadi ribut, karena sebagian besar penawar tidak tahu apa itu. Tentu saja, itu tidak mungkin manusia memiliki sayap, dan mereka tidak terlihat seperti orang dewasa dengan tubuh sekecil itu. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih.